Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hendy Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tapi di sini ada membantu SIAR Channel. Ini kita keroyokan. Saya punya tamu Ustadz Irwan Saifullah. Ustadz, saya baca berita kok Anda dijuluki Ustadz Ganas, itu maksudnya apa? GANAZ, Ganas. Apa maksudnya? Kita ingin mengikuti Bang Edi Mulyadi. Para baik, lurus, tidak pernah bengkok-bengkok. Ganas itu ya? Apapun resikonya tidak bisa dibeli. Bahaya luar biasa. Ya. Oke, itu perkenalan saja sebentar. Tapi setelah sekalian, kalau saudara menonton Bang Edi Channel, Membartub dan SIAR nonton sidang-sidang Gus Nur, sidang-sidang saya, sidang-sidang para ulama aktivis Islam, ini beliau selalu ada, ya. Di video-video kami selalu kita ada, karena pada kasus saya misalnya, Ustadz Saifullah ini mengorkestrai para YouTuber pejuang untuk terus menyuarakan ya? Kebenaran. Itu kenapa, Tat? Kenapa kok mau bersusah payah seperti itu, kenapa? Ya, yang pertama jelas motivasinya tidak ada lain, Bang. Kita ini telah dibeli oleh Allah SWT. Oke. Apalagi ganjarannya luar biasa. Oke. Inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi pahala sebesar-besar jihad ya. Jihad itu adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Nah, terutama para aktivis, para ulama, para habaib, Bang Edi, ya Allah, luar biasa. Saya salut ini beliau ini. Saya pikir sudah setelah sidang itu hilang beliau ini, ya Allah. Ternyata masih muncul lagi. Udah, jangan banyak-banyak ngomong itu, yang banyak-banyak. Bahaya, ya Allah. Saudara sekalian, ini saya minta kesediaan Ustadz Irwan karena beberapa hari ke depan, tanggal 18 insya Allah ya. 18 hari Selasa. 18 April 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, jam Solo. 9. Jam 9 itu ada pembacaan vonis atas Gus Nur dan Bambang Tri ya, dalam kasus dugaan ijazah palsu. Iya. Sidang udah berapa kali tadi? Sidang itu hampir 21 22. Ya, saya 28 kali waktu itu. Dan 23 ya? Itu ada oknum pembela saya tuh di pojok sana. 23. Pak Jujuk Perwantoro, oknum. Jadi saya ikuti beberapa sidang itu, Gus Nur, dan dari sekian puluh orang saksi yang dihadirkan, tidak satu pun yang mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi. Nah, ini saya mau konsentrasi ke situ, Tan, ya. Saya nggak mau bicara soal kriminalisasi segala macam, itu udah banyak, kita mau itu tadi. Jadi dari situ sepertinya tadi juga disebut-sebut jaksa, hakim, segala macam, perintahnya cuma saya biasanya tidak termasuk mendatangkan ijazah palsunya, ijazah aslinya itu. Nah, gimana nih? Ada nggak sebetulnya solusi-solusi yang bisa kita ambil supaya sidang ini berlangsung dengan efektif, efisien, dan yang paling penting berkeadilan? Nah, soal ijazah asli dan palsunya itu, Tat. Monggo. Iya. Dari seluruh ya Bang Edi Mulyadi, bahkan ini dari kita ingin menjaring ya bagaimana suara rakyat, suara tokoh, suara ulama gitu ya. Kita adakan polling itu. Nah, itu 85% lebih. Gitu. Itu ijazah asli Presiden Jokowi ini wajib dihadirkan. Gitu. Ya. Kalau tidak bisa, berarti dugaan 100% ijazah Pak Jokowi palsu. Makanya Gus Nur wajib bebas. Gitu ya. Tapi itu pengadilan kan, itu Bang. Iya, okay. Pengadilan itu Bang Edi, dari Pengadilan Negeri Surakarta itu ke rumahnya Pak Jokowi itu paling 2 km. Wah, gitu. cedak banget ya? Cedak banget. Kalau saya disuruh ngambil, saya akan ke rumah Pak Jokowi, lari lah, nggak usah naik Grab lah ya. Iya. Biar dapat naik Grab aja. Ya Allah. Tapi Tat, itu tadi kan jenengan kan bilang itu survei, tokoh aktivis kan. Tapi kan survei tinggal survei. Fakta itu kan ijazah tidak kunjung datang ke ruang sidang. Ada nggak cara misalnya, nih ada jagoan baru yang muncul nih, namanya Mahfud MD, ya, dengan membongkar 349 triliun. Posisi dia sebagai Menko Polhukam itu kan membawahi Kapolri, Menteri Kumham,
ya Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan HAM, membawahi Jaksa Agung, membawahi Pak Menteri Pertahanan, yang dalamnya ada Kasal ya, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Jadi powerful banget nih Mahfud MD nih. Saya berandai-andai seperti tadi Ustadz ngomong dalam kita acara tadi, seandainya sebagai seorang Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan menghadirkan itu gimana? Mungkin nggak? Sangat mungkin itu Bang Edi. Ya. Cuman sebelum itu ya, jadi satu-satunya cara, ini yang perlu kami tegaskan ya, satu-satunya cara untuk case close katanya Prof. Edi Sujana itu ya, itu ijazah aslinya harus dihadirkan. Kalau tidak, maka dari berbagai macam cara pun untuk membuktikan itu asli tidak pernah bisa. Contoh misalnya dari kepala sekolahnya yang dihadirkan, coba. Ya. Nah, maka ketika dikejar, coba tidak usah jauh-jauh, nomor serinya, buku induknya saja, tidak mampu. Buku induknya itu hilang. Ya, coba gitu. Nah, sehingga dari hampir 30 saksi ya, jadi 23 saksi fakta, 7 saksi ahli, itu kesulitan untuk membantah kalau tidak ijazah asli, gitu. Apalagi kemudian terbongkar, yang melaporkan ini ternyata juga tukang lapor. Termasuk tukang lapor panjenengan, tukang lapor para habaib gitu ya. Anak kecil itu ya. Nah, Dodo dan kawan-kawan. Atau mahasiswa Syarikat Islam itu. Nah, itu Bang Edi, sehingga tidak ada cara lain kecuali adalah menghadirkan ijazah asli. Maka kalau ini tidak, ada beberapa cara yang lain gitu ya. Cara yang lain ya tentulah Pak Jokowi ini bertobat, menyadari gitu ya, bahwa memang ijazahku ini tidak asli. Nah, gitu. Itu ngaku dong namanya dong. Lah itu justru gentle gitu, daripada beliau ini terus menerus dibully the king of lip service. Coba raja ngibul, raja bohong kan. Oke, balik soal mendatangkan. Nah ini pertama ya, itu yang paling cepat sebetulnya itu. Nah terus permintaan masyarakat apa gitu, permintaan ulama apa, permintaan Habib apa, selesai itu. Nah atau sekarang ini memang butuh kekuatan politik gitu, untuk menghadirkan. Pak Mahfud MD sangat mampu, dia Menko Polhukam. Yang diperintahkan siapa tuh ya? JPU ya? JPU hadirkan gitu ya? Iya, dan JPU itu mampu menghadirkan 30 Bang. Apalagi hanya ijazah Pak Jokowi, cuman dia 30 orang saksi, 23 saksi fakta, 7 saksi ahli bisa dihadirkan ya. Berapa uang itu? Masa bawa selembar kertas yang nama ijazah nggak bisa? Nggak bisa, nggak masuk akal. Atau jangan-jangan memang nggak ada kertas itu? Nah, ada. Kalau ada pasti dibawa. Itulah yang menjadi pertanyaan Bang. Jadi semakin meluas, semakin luas fitnahnya semakin besar. Lalu kita punya satu lembaga, saudara sekalian, perwakilan rakyat disebut DPR. DPR juga kan powerful juga. Apalagi sekarang ada jagoan-jagoan yang muncul kayak Arteria Dahlan, Arsul Sani, siapa lagi Benny Kaharman ya. Arteria itu kan garang sekali tuh. Garang sekali dia. Profesor Emil Salim pun tunjuk-tunjuk begini kan. Dan dia siap dipecat, siap ditahan untuk membela kebenaran. Dan dia bilang maunya, saya nggak mimpi, nggak kepengen jadi anggota DPR. Dalam waktu mana mungkin lo nggak kepengen. Tapi gini nih, saya mau pakai kegarangan Arteria. Mungkin nggak Arteria kita minta tolong, Bung, tolong dong sampean ngomong dong supaya perintahkan itu ijazah datang ke persidangan itu. Jadi yang jelas Ketua MPR DPR, kemudian Panja Pansus DPR, DPD, Menko Polhukam, Ketua MPR, itu bisa Bang. Semuanya itu bisa, itu gampang, hanya dalam tempo 1 menit saja itu telepon Pak Jokowi. Justru sebaliknya kalau tidak bisa, ini sesungguhnya menjatuhkan dia gitu. Ya. Berarti dia ini siapa gitu? Untuk rakyat atau untuk oligarki? Yang dia itu dia siapa nih? Dia yang mana nih? Ya semua yang saya sebutkan tadi. Kalau dia tidak ngomong sama sekali, apalagi menyelesaikan persoalan ini, sehingga sedangkan yang lain yang remeh-temeh itu berkoar-koar. Nah,
berarti kan terbongkar. Ustaz, ini kan masalah serius, sangat serius Bu ijazah. Sangat ini. serius. Kita baca berita, ada lurah memasukkan ijazah ditangkap, ditahan, dipenjara. Ada anggota DPRD masukkan ijazah dibatalkan keanggotaannya. Ini masalah serius. Jadi kalau misalnya persidangan nanti tanggal 18 ini bisa membuktikan Jokowi berijazah palsu karena tidak berhasil menghadirkan ijazah aslinya, ini kan menurut Undang-Undang Dasar dia telah melakukan perbuatan tercela. You know? Yeah. Dan itu menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 kita, dia bisa dihentikan di tengah jalan, di tengah masa jabatan, artinya di-impeach. Nah itu gimana ya? Apa karena itu merasa sangat serius sehingga dia selalu kucing-kucingan atau bagaimana? Kalau menurut Pak Mahfud MD, ya berarti dia sudah tidak terpercaya, harus mundur, wajib mundur. Wajib mundur. Kalau tidak, maka masyarakat harus berjuang terus, kata beliau, perang kepada ketidakadilan, perang kepada korupsi, kata Pak Mahfud, harus dimundurkan. Oke. Itu, Bang Adi. Sebagai penutup, saudara sekalian saya mau minta Pak Ustadz Irwan Saifullah ini menerawang. Menerawang kira-kira tanggal 18 April nanti seperti apa vonis hakim? Menerawang boleh ya? Seharusnya kalau saya mengikuti seluruh sidang, sidangnya Gus Nur ini, kasusnya ini hampir mirip dengan Bang Edi Mulyadi. Mirip banget. Ya, dikatakan dia ujaran kebencian rasis tidak terbukti kepada Pak Jokowi. Wong Pak Jokowi tidak melaporkan, ya kan? Pak Jokowi tidak melaporkan, dia tidak mengatakan dihina oleh Gus Nur, sama sekali tidak. Kemudian yang paling luar biasa adalah mubahalah Gus Nur itu menista ajaran Islam. Itu pertama kali Gus Nur itu ditangkap karena saya mengantarkan beliau ke Mabes gitu. Clear. Dia itu tidak ditahan, katanya penyidik gitu. Clear. Nah, sehingga saya pulanglah minta izin. Telepon. Saya ditangkap ini karena hari yang sama itu kan? Hari yang sama. Karena bilang tidak ditahan, saya pulanglah. Ada acara. Telepon langsung ditahan saya karena mubahalah saya menista agama. Tapi ternyata di tuntutan JPU tidak ada. Berarti ini sidang apa ini Bang Edi Mulyadi? Persis. Saya dulu ngomong kepada panjenengan sidang dagelan kedua ini harus dibebaskan. Lah Gus Nur ini sidang dagelan yang ketiga ini. Maka wajib dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua panjenengan data katanya hoax. Terus menerus panjenengan ini data koalisi Indonesia Bersih terus menerus ya kan kita sampaikan. Ini apa namanya koalisi LSM lingkungan 8 itu. Iya. Walhi, Jatam, Greenpeace segala macam itu. Itu terus, dan selama beliau itu tidak disalahkan, selama beliau tidak ditangkap, ditahan, berarti benar. Berarti panjenengan benar gitu loh. Tapi. Nah, kan benar. Tapi 1,5 bulan juga. Ya. Oke, jadi ini Gus Nur sama. Sekarang tinggal 1. Kalau panjenengan 6 video ya. 6. Gus Nur cuma tinggal 1 saja. Berita bohong. Berita bohong, tidak ada ijazah asli. Ini yang pertama gitu ya. Yang kedua Bang, ini sudah menasional, rakyat, ulama, habaib tahu, internasional tahu. Ya, ini bisa terjadi pembangkangan nasional ini Bang. Betul tidak? Ini analisis ya, bukan seruan ya. Ya, ini harus kita ingatkan Bapak Hakim. Loh, kalau ini benar terjadi palsu, apa enggak terjadi pembangkangan nasional? Iya. Seru. Nah, dari 2 hal itu saya tambahi lagi. Ya, hakim tentu ingin lama surga. Ya. Nah, dalam banyak ayat maupun banyak hadis, kalau seorang pejabat, seorang hakim, seorang pemimpin dia adil, surganya bersama dengan Rasulullah, Jannatul Firdaus. Tapi gampang mereka masuk neraka yang berat, karena untuk adil itu berat. Nah, saya pikir 3 hal ini Bapak Hakim tentu ya, kalau menurut ya prasangka saya, insya Allah sama dengan panjenengan, bebas. Saya koreksi dikit, sebetulnya saya tidak bebas, saya kena vonis tetap 7,5 bulan. Tapi memang hakim memerintahkan mengeluarkan dari tahanan karena saya sudah pas melalui 7,5 bulan itu.
Tapi saudara sekalian tadi yang disampaikan Ustaz Irwan Saifullah bukan penerawangan, itu harapan beliau. Karena memang nggak punya penerawangan. Siapa sih kita yang punya pengetahuan penerawangan, kita bercanda-bercanda aja. Oke, saudara sekalian, kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan, keberanian, kemauan kepada majelis hakim untuk memutuskan yang adil. Amin, amin, Ya, amin, ya Allah. yang adil, dan karena tadi bahwa setiap putusan hakim itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.